Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap terus semangat belajar ya. Kembali lagi di bab yang masih sama, yaitu tentang teorema Pitagoras. Materi ini yaitu matematika kelas 8 di semester kedua. Nah, pada bab teorema Pitagoras ada beberapa subbab yang telah kita pelajari di video sebelumnya ya, yaitu tentang apa itu teorema Pitagoras, kemudian penerapannya dalam berbagai macam permasalahan. Kemudian kita juga telah belajar tentang jenis-jenis dari segitiga ya, menentukan jenis suatu segitiga. Kemudian ada juga tentang triple Pitagoras. Kemudian ada juga tentang perbandingan sisi-sisi pada segitiga khusus. Nah, video ini adalah rangkuman dari pertemuan awal sampai di pertemuan keempat ini. Nah, di sini akan saya sajikan rangkuman materinya berupa rumus-rumusnya dan juga contoh soal beserta pembahasannya. Simak terus ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita ingat kembali tentang apa itu teorema Pitagoras ya. Pada segitiga siku-siku, di sini yang mempunyai sisi A, B, dan C. Sisi A dan sisi B disebut sisi penyiku. Masih ingat ya? Kemudian C itu adalah sisi miring atau sisi hipotenusa. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras. Ya, bunyinya adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, di sini sisi miringnya adalah C kuadrat. C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya, yaitu A kuadrat plus B kuadrat. Nah, pada teorema Pitagoras ini, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, rumus ini, maka kita bisa menurunkan dua rumus yang lainnya apabila yang ditanyakan sisi A atau sisi B. Misalkan yang ditanya sisi B, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Begitu juga untuk jika yang ditanyakan sisi A, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Oke, langsung saja ya, saya contohkan. Di sini ada segitiga siku-siku A, B, C dan segitiga siku-siku B, C, D. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B ini dengan panjang sisi AC yaitu 40 cm dan sisi BC 24 cm. Titik D terletak pada AB. Ini ya titik D-nya pada AB, pada garis AB ini. Sedemikian sehingga panjangnya CD sama dengan 25 cm. Maka tentukan panjang AD. AD yang ini ya. Nah, bagaimana cara menentukan panjang sisi AD? Simak penjelasan. Ingat kembali tentang teorema Pitagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Nah, berdasarkan konsep ini akan dicari panjang AD. Nah, panjangnya AD itu bisa kita tentukan jika panjangnya AB dan panjangnya BD diketahui. Ya, jadi panjangnya AD itu sama dengan panjangnya AB dikurangi panjang BD. Nah, maka kita harus menentukan panjang AB sama panjang BD dulu. Untuk menentukan panjang AB, kita menggunakan teorema Pitagoras pada segitiga ABC yang besar ini ya. Nah, segitiga ABC untuk menentukan panjang AB, AB adalah sisi penyiku. Ya, kalau yang ditanyakan sisi penyiku, berarti sisi miring kuadrat dikurangi sisi penyiku yang lainnya ya. Sehingga AB kuadrat ya, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Nah, AC kita substitusi ya, panjangnya 40 cm. Berarti 40 kuadrat dikurangi BC-nya 24 kuadrat. 40 kuadrat itu adalah 1600 dikurangi 24 kuadrat 576. 1600 dikurangi 576 berapa? Yaitu 1024. Nah, 1024 itu AB kuadrat. Lalu berapa AB-nya? Nah, kita tinggal mengakarkan saja. Sehingga AB sama dengan akar 1024. Sama dengan 32. Karena 32 kali 32 1024 ya. Oke. Nah, AB-nya sudah ada, berarti selanjutnya mencari panjang BD.
Nah, panjangnya BD dapat kita tentukan dengan menggunakan teorem Pythagoras pada segitiga BDC. Yang ini ya, segitiga yang kecil. Nah, BD itu kan juga sisi penyiku ya. Sisi miringnya adalah CD. Dan sisi penyiku yang lainnya adalah sisi BC ya. Jadi miringnya CD, kemudian penyikunya ada CB atau BC, bisa juga BD. Nah, karena kita mencari panjangnya BD, sisi penyiku, maka BD kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi penyiku yang lain, yaitu CD kuadrat dikurangi BC kuadrat. Nah, panjangnya CD ya, panjangnya CD itu 25 dan BC 24. Kita substitusi ya, sehingga diperoleh 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Nah, 25 kuadrat berapa? Yaitu 625 dikurangi 24 kuadrat 576. 625 dikurangi 576 sama dengan 49. Nah, 49 ini adalah BD kuadrat. Sehingga berapa BD-nya? Nah, tinggal kita akarkan. Jadi BD sama dengan akar 49 sama dengan 7 cm. Nah, BD-nya sudah ketemu nih, 7 cm. Berarti lanjut ke langkah yang 3. Tinggal menentukan panjang AD. Nah, tadi AD itu sama dengan apa ya? AD itu sama dengan AB dikurangi dengan BD. Nah, AB-nya 32. Kemudian BD-nya 7. Sehingga 32 dikurangi 7 sama dengan 25 cm. Jadi panjangnya AD yang ini adalah 25 cm. Oke, lanjut ya di subbab selanjutnya. Menerapkan teorem Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Seperti yang kita ketahui, teorem Pythagoras itu ada dalam kehidupan kita ya, dalam sehari-hari itu ada dalam kita menggunakan teorem Pythagoras. Bahkan di dalam permainan juga kita bisa loh menggunakan teorem Pythagoras seperti permainan benteng-bentengan. Nah, berikut ini contohnya. Nah, kalian berada 50 meter sebelah utara dan 20 meter sebelah timur dari benteng kalian. Nah, jadi ini misalkan bentengnya kalian. Kalian berada 50 meter ke utara, berarti ke atas. Kemudian 20 meter ke timur. Nah, ini ke timur. Ya, kan kalau ke utara ini timur ya, berarti timurnya 20. Nah, ini posisinya kalian. Sedangkan benteng lawan itu berada 80 meter sebelah utara dan 60 meter dari ke timur. Nah, ini bentengnya lawan. Sehingga posisi kalian dan benteng lawan dapat disajikan dalam koordinat kartesius seperti ini. Yang ditanyakan berapa sih jarak kalian ke benteng lawan? Nah, kita bisa loh menentukan jarak kalian dan benteng lawan dengan menggunakan teorem Pythagoras. Caranya bagaimana? Yang pertama, kamu buatlah segitiga siku-siku yang menghubungkan posisi kalian dengan benteng lawan seperti gambar ini. Ya, jadi terbentuk segitiga siku-siku. Ternyata sisi penyikunya yang menghubungkan kalian dengan benteng lawan ini yaitu 40 meter ke timur dan 30 meter ke utara. Nah, ini sebagai sisi penyiku. Yang ditanya adalah jaraknya kalian yang ini. Ya, maka jarak itu adalah sisi miringnya ya. Sehingga kita bisa menggunakan teorem Pythagoras, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Nah, jadi kita misalkan jaraknya kalian itu X ya, sehingga X kuadrat sama dengan 40 kuadrat plus 30 kuadrat. Sama dengan 40 kuadrat 1600, 30 kuadrat 900. 1600 ditambah 900 yaitu 2500. Nah, X kuadrat sama dengan 2500, sehingga X-nya akar dari 2500 yaitu 50. Jadi posisinya kalian ya, posisinya kalian terhadap benteng lawan adalah 50 meter. Seperti itu ya, ini penerapan teorem Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Lanjut. Nah, untuk subbab selanjutnya yaitu menentukan jenis segitiga. Menentukan jenis segitiga. Nah, jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya itu ada 3 ya, yaitu segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Ternyata kita bisa loh menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya seperti berikut ini. Yang pertama, di sini ada segitiga dengan panjang sisinya yaitu A, B, dan C. Apabila sisi A, B, C itu diketahui, kita bisa menentukan jenis segitiganya ya. Kita misalkan sisi yang paling panjang adalah sisi C. Kemudian sisi yang lainnya ya bisa terpendek atau yang menengah. Kita misalkan A sama B. Pokoknya C itu terpanjang.
apabila sisi yang terpanjang kita kuadratkan dan hasilnya itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di mana? Di depannya sisi terpanjang. Sisi terpanjangnya itu C ya. Di depannya sudut apa? Yaitu sudut C. Maka siku-sikunya di C. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, di sini ada juga segitiga ABC. Sisinya A, B, dan C. Sama seperti tadi, C itu adalah sisi miring. Nah, jika sisi miring, bukan sisi miring ya. C itu adalah sisi terpanjang ya. Jika kuadrat sisi terpanjang itu kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka segitiga ABC merupakan segitiga lancip. Lancipnya di mana? Kamu perhatikan sisi terpanjangnya. Nah, di depan sisi terpanjang itu sudut apa? Sudut C. Maka dia lancipnya di sudut C. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini juga ada segitiga yang lain. Sisi C masih sisi terpanjang ya. Apabila kamu membandingkan sisi terpanjang kita kuadratkan dan hasilnya itu lebih dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga ABC merupakan segitiga tumpul. Nah, tumpulnya di mana? Kamu perhatikan sisi terpanjangnya, yaitu sisi C. Di depannya sisi C ada sudut C, maka tumpulnya di C. Seperti itu ya. Nah, oke, langsung saja kita contoh. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Di sini ada segitiga dengan panjang sisinya yaitu 13, 9, dan 11. Ada juga 12, 6, 5, dan 8, 17, 15. Nah, bagaimana untuk menentukan jenis segitiga ini? Ingat kembali nih ya. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka membentuk segitiga siku-siku. Kemudian apabila C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, maka membentuk segitiga lancip. Kemudian apabila C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat, maka membentuk segitiga tumpul. Nah, dalam hal ini, kita misalkan sisi yang terpanjangnya adalah sisi C. Ya, kemudian sisi terpendeknya adalah sisi A, dan sisi menengahnya itu B. Ya, pokoknya kamu perhatikannya sisi C aja lah ya. Pokoknya C itu sisi yang terpanjang lah kayak gitu. Kamu yang A sama B-nya terserah mau yang mana boleh. Ya, A itu sebagai sisi menengah atau yang terpendek itu terserah. Yang penting di sini C itu adalah sisi yang paling panjang. Oke, berdasarkan konsep ini kita akan menentukan ya mana segitiga siku-siku, lancip, dan tumpul. Oke, yang pertama ada sisi 13, 9, dan 11. Yang terpanjang itu adalah 13 ya. Sehingga kita misalkan 13 ini sebagai sisi C. Ya, maka C kuadrat ya, 13 kuadrat, kita akan bandingkan dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, yaitu 11 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 13 kuadrat 169, kemudian 11 kuadrat itu adalah 121, dan 9 kuadrat 81. 121 tambah 81 itu berapa? Yaitu 202. Nah, ternyata 169 itu kan kurang dari ya. Nah, kurang dari 202. Kamu ingat toh di sini. Oh, ternyata jika sisi yang terpanjangnya itu dikuadratkan hasilnya kurang dari, maka segitiganya adalah lancip. Nah, sehingga segitiga dengan panjang sisi 13, 9, dan 11 membentuk segitiganya lancip. Lanjut ya, dengan sisi 12, 6, dan 5. Yang paling panjang sisinya adalah berapa? 12 ini ya. Berarti ini sebagai C. Sehingga 12 kuadrat kita akan bandingkan dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, yaitu 5 kuadrat plus 6 kuadrat. 12 kuadrat hasilnya adalah 144 ya. Kemudian 5 kuadrat 25 plus 6 kuadrat itu 36. 25 ditambah 36 berapa? Yaitu 61. Oh, ternyata 144 itu kan lebih dari ya. 144 itu lebih dari 61 nih. Kamu ingat ya, ketika C kuadrat itu lebih dari, maka dia membentuk segitiga tumpul. Jadi, panjang segitiga dengan panjang sisi 12, 6, 5 membentuk segitiganya tumpul. Seperti itu ya. Lanjut untuk segitiga dengan panjang sisi 8, 17, dan 15. Sisi yang paling panjang itu 17 ya, sehingga ini sebagai C. Sehingga 17 kuadrat akan kita bandingkan dengan 8 kuadrat plus 15 kuadrat. 17 kuadrat itu hasilnya adalah 289 ya.
Kemudian 8 kuadrat itu 64 plus 15 kuadrat. Ini 64 plus 225. Nah, 64 tambah 225 berapa? 289. Ternyata hasilnya sama ya. Nah, ingat, ketika C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka membentuk segitiga siku-siku. Sehingga segitiga dengan panjang sisi 8, 17, 15 membentuk segitiga siku-siku. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh tentang menentukan jenis segitiga, siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Oke, selanjutnya. Perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Nah, di sini ada segitiga A, B, C. Segitiga siku-siku sama kaki itu kamu bisa melihat dari dua. Yang pertama, kamu bisa melihat di sini ada sudut yang sama, ya. Kemudian ada dua sisi yang sama. Nah, ini ciri dari segitiga siku-siku sama kaki. Ada dua sudut yang sama besar dan ada dua sisi yang sama panjang, gitu ya. Nah, berapa sih perbandingan sisi-sisinya? Ternyata perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki adalah 1 banding 1 banding akar 2. Nah, mana yang perbandingannya 1, mana yang akar 2? Nah, di sini AB banding BC banding AC itu sama dengan 1 banding 1 banding akar 2. Jadi AB punya perbandingan 1, BC punya perbandingan 1, sedangkan AC punya perbandingan akar 2. Seperti itu ya. Oke, biar lebih jelas saya contohkan. Tentukan luas segitiga berikut. Nah, di sini ada segitiga siku-siku sama kaki. Nah, bisa dilihat di sini ada dua sisi yang sama panjang ya, sehingga ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Ya, ini juga ada sudut siku-sikunya. Nah, untuk menentukan luas segitiga, rumusnya itu kan apa sih? Ya, luas segitiga itu rumusnya adalah setengah dikali alas kali tinggi ya. Sedangkan kita tahu bahwa ya alasnya ini belum tahu ya, tingginya juga belum tahu, maka harus cari tahu dulu dengan menggunakan perbandingan ketiga sisi-sisinya ya. Nah, kita misalkan di sini sisi penyikungnya adalah X ya, maka X per 16 sama dengan 1 per akar 2. Jadi yang ditanya itu adalah sisi X per yang diketahui sisi 16 sama dengan X itu perbandingannya tadi adalah 1 ya, per sisi miring perbandingannya akar 2. Ya, kemudian kedua ruas dikalikan dengan 16. Ya, X per 16 dikali 16 hasilnya X. Sama dengan 1 per akar 2 dikali 16 hasilnya adalah 8 akar 2. Maka luas segitiga yaitu setengah kali 8 akar 2 dikali 8 akar 2 sama dengan 64 cm. Jadi luas segitiga tersebut yaitu 64 cm. Seperti itu ya. Lanjut. Perbandingan panjang sisi-sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kamu perhatikan di sini ada segitiga ABC, kemudian di dalamnya lagi ada segitiga ACD dan segitiga BCD. Jika kita perhatikan, segitiga ACD punya sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, siku-siku ya. Nah, di sini pada segitiga yang memiliki sudut 30, 60, dan 90 punya perbandingan sisi-sisi ya, masih ingat ya kemarin? Perbandingannya yaitu 1 banding akar 3 banding 2. Ya, jadi sisi pendek banding sisi tengah banding sisi panjang itu sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. Nah, kalau kamu perhatikan sisi pendek itu yang mana? Sisi pendek itu adalah sisi yang diapit oleh sudut 60 derajat dan 90 derajat. Kemudian sisi yang tengah itu adalah sisi yang diapit oleh sudut 90 dan 30 derajat. Kemudian sisi yang paling panjang itu sisi yang diapit oleh sudut 30 dan 60. Seperti itu ya, jadi kamu bisa mendeteksinya dengan cara seperti itu. Nah, di sini berarti AD ya, itu yang paling pendek, banding CD yang sisi yang tengah, yang menengah lah ya. Kemudian sisi terpanjang AC itu sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. Ya, jadi AD punya perbandingan 1, sisi yang paling pendek itu perbandingannya 1, sisi yang menengah perbandingannya akar 3, dan sisi yang paling panjang perbandingannya adalah 2. Oke, langsung saja contoh ya biar lebih paham.
Perhatikan balok ABCD FGH di samping. Jika besar sudut BCA ya, jadi BCA. Nah, sehingga sudutnya yang ini, ya, yang di sini. Besarnya adalah 60 derajat, tentukan panjang AC. Nah, AC ini adalah diagonal bidangnya ya pada balok. Bagaimana untuk menentukan panjang AC? Perhatikan berikut ini. Perhatikan segitiga ABC. Nah, ABC ini adalah segitiga siku-siku ya. Jadi alas ABC, di alas balok itu kan bentuknya adalah persegi panjang ya. Sedangkan AC itu diagonal bidangnya, sehingga AC segitiga ABC itu adalah segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku sudut C-nya yang ini BCA itu 60 derajat, sudut B-nya 90 derajat. Otomatis sudut A-nya yaitu 30 derajat. 30 derajat dari mana? Nah, dari sini. Sudut BAC yang ini ya. Itu diperoleh dari, nah, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 ya. Sehingga 180 dikurangi sudut siku-siku yang B yaitu 90, dikurangi sudut yang ini BCA 60 derajat, diperoleh 30 derajat. Oh, ternyata segitiga ABC itu punya sudut 30, 60, dan 90. Berarti kita bisa menentukan panjang AC menggunakan ya perbandingan panjang sisi-sisi segitiga dengan sudut 30, 60, dan 90. Ya, jadi di sini perbandingannya AB. Nah, AB ini adalah sisi BC dulu ya. Oke, BC dulu. Nah, BC ini adalah sisi terpendek. Perbandingannya adalah berarti 1. Kemudian AB sisi yang menengah, perbandingannya akar 2, dan AC itu sisi terpanjang. Berarti perbandingannya 2. Yang akan kita cari adalah panjangnya AC, sedangkan yang diketahui panjangnya BC. Berarti kamu cukup menggunakan AC sama BC. Maka AC dibanding BC sama dengan, nah, AC perbandingannya adalah 1 ya. AC perbandingannya 2 ya, sedangkan BC perbandingannya adalah 1 ya. Nah, kemudian kita substitusikan panjangnya BC itu 24, maka AC per 24 sama dengan 2/1. Setelah itu kedua ruas kalikan dengan 24 ya. AC per 24 kali 24 tersisanya AC sama dengan, nah, ini 2/1 itu 2 dikali 24 sama dengan 48 desimeter. Nah, jadi panjangnya AC yaitu 48 desimeter. Seperti itu ya. Nah, ini adalah rangkuman dari beberapa materi tentang teorem Pitagoras dan beberapa soal penerapan teorem Pitagoras untuk menyelesaikannya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.